Di dalam nama Bapa dan nama Anaknya Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Untuk memuji Tuhan, mari kita bernyanyi, kita rasakan bahwasanya untuk luar biasa berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Jiwa kami terbuka untuk-Mu ya Tuhan, selidikilah hati kami. Kita bernyanyi dari nyanyian pujian hari-hari nomor 189, jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan jika kamu benar-benar telah menetap kebaikan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang ada di surga, syukur dan terima kasih kami persembahkan kepadamu, karena Engkau senantiasa memberikan firman-Mu untuk hidup kami. Berilah Roh Kudus-Mu menguatkan kami untuk mengerti dan menghayati firman-Mu, supaya hati kami senantiasa haus akan firman-Mu, seperti bayi yang baru lahir, yang selalu haus akan susu yang murni, dan iman serta kasih kami kepadamu semakin bertumbuh melalui nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita. Amin. Melayani Haleluya. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan pengganti hukum Taurat buat minggu kita saat ini, dan diambil dari kitab Filipi 4 ayat 4. Begini firman Tuhan: bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi dikatakan bersukacitalah. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala firman-Mu. Amin. Seperti usang yang haus dan rindu aliran sungai, demikianlah kami juga rindu dan haus akan aliran sungai-Mu ya Tuhan. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari nyanyian pujian hari-hari nomor 349, seperti usang yang haus.
kami dan di tengah-tengah jemaat. Saat ini kami menyesal di saat kami mengingat perbuatan kami pada masa-masa yang lalu. Kami menyadari bahwa kami tak layak menerima keselamatan dan kebenaran di hadapan-Mu. Tetapi saat ini kami datang memohon belas kasihan-Mu, dan itulah yang menjadi kekuatan bagi kami untuk memberanikan diri datang kehadapan-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan. Hapuskanlah segala dosa dan perbuatan kami yang salah kepadamu dan kepada diri kami sendiri melalui darah
Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Kita kembali puji Tuhan, kita bernyanyi dengan nyanyian pop rohani dengan alami halu api. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Kita bernyanyi dari nyanyian pujian variatif nomor 277, Kusiapkan hatimu Tuhan.
Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan, kami sungguh-sungguh merindukan firman-Mu untuk memberkati kami melalui ibadah kami saat ini. Biarlah Roh Kudus boleh bekerja dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami benar-benar mengerti maksud Tuhan lewat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita minggu kita hari ini dari Mazmur 42 ayat 1 sampai ayat 6. Saya baca dengan teks bahasa Indonesia. Beginilah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak kuingat. Sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kita sambut firman Tuhan, kita nyanyikan firman-Mu menjadi terang. Ibu bapak, saudara terkasih, Shalom. Selamat beribadah dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Sebagaimana biasa, setiap minggu ketiga kita selalu mengadakan pelayanan model ibadah variatif, di mana umumnya kita akan sangat sukacita dan bersorak-sorai setiap minggu ketiga dengan model ibadah variatif. Namun saat ini saya memperhatikan lebih banyak lagu-lagu kita, lagu-lagu introvert, bukan lagu-lagu extrovert, lagu-lagu yang mengekspresikan pergumulan atau lagu-lagu yang mengekspresikan ketertekanan dalam kehidupan. Itu mungkin disebabkan dua hal. Hal yang pertama, karena kita berada dalam situasi yang sulit, virus corona saat ini, dan tidak beribadah di gereja. Hal yang kedua, barangkali karena tema firman Tuhan hari ini, di mana temanya saat ini firman Tuhan bagi kita merindukan Allah di tengah virus corona, atau merindukan Allah di masa sulit. Semua manusia pasti mengalami pergumulan, pasti mengalami kesulitan, pasti mengalami penderitaan dan persoalan-persoalan dalam hidupnya. Namun ada dua hal menjadi sikap manusia
ketika mengalami pergumulan. Dan dua sikap ini sangat berbeda. Sikap yang pertama, ketika manusia mengalami pergumulan, justru pergumulan itu membuat dia semakin dekat dengan Tuhan. Pergumulan itu membuat dia mencari Tuhan. Pergumulan itu justru mengubahkan dia, atau dengan bahasa lain, pergumulan itu membuat dia bertobat, sehingga melalui pergumulan itu dia mengalami keintiman dengan Tuhan, mengalami hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Atau sebagaimana bahasa dari Mazmur 42 ini, mencari Tuhan di tengah-tengah pergumulan hidup. Dan sikap yang kedua, ketika manusia mengalami pergumulan, justru pergumulan itu membuat dia semakin jauh dari Tuhan. Pergumulan itu membuat dia marah, pergumulan itu membuat dia kecewa, pergumulan itu membuat dia tidak lagi beribadah atau meninggalkan Tuhan, dan tidak memiliki gairah lagi sama sekali berdoa atau berkomunikasi dengan Tuhan. Bahkan mungkin sikap hidupnya jadi berbeda. Mungkin dia akan melakukan sikap-sikap yang tidak baik ketika dia jauh dari Tuhan. Mari ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini mari kita belajar bagaimana sikap kita ketika berada di masa yang sulit. Melalui Mazmur 42 ayat 1 sampai ayat 6 ada 3 poin, ada 3 garis besar yang mau disampaikan oleh Tuhan bagi kita lewat firman Tuhan saat ini. Yang pertama, di ayat 2 dan ayat 3 dikatakan demikian, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Sikap hidup di tengah-tengah pergumulan yang pertama, mencari Tuhan. Mencari Tuhan di tengah virus corona saat ini. Bapak Ibu, saya sangat senang dengan satu lagu yang barangkali kita semua tahu lagunya. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Barangkali ketika kita mengalami kelam kabut, barangkali ketika kita mengalami pergumulan, seringkali kita akan kehilangan arah. Seringkali itu membuat kita tertekan, seringkali itu membuat kita jauh dari Tuhan. Namun berbeda dengan pemazmur saat ini, mengungkapkan kepada kita bahwa ketika dia mengalami pergumulan, justru di saat itu dia merasakan satu kerinduan yang dalam, satu kehausan yang luar biasa. Dia menggunakan metafora seperti seekor rusa yang merindukan air. Demikian jiwanya, demikian dirinya, demikian hidupnya yang benar-benar sangat merindukan Tuhan. Mazmur 42 ini adalah refleksi dari iman yang ditulis oleh pemazmur, di mana pemazmur adalah keturunan, atau dikatakan di sana di ayat 1, nyanyian pengajaran Bani Korah, keturunan atau anak Korah dari suku Lewi, yang sedang berada dalam pembuangan. Sebagaimana orang yang dalam pembuangan pasti menderita, pasti terbatas, pasti kesulitan, pasti terhimpit, pasti tidak sukacita. Di tengah-tengah pergumulan itu, di tengah-tengah situasi dalam pembuangan itu, dia mencari Allah dengan sungguh-sungguh. Dia haus kepada Allah, dia merindukan Allah. Dia senantiasa menginginkan hubungan dengan Allah melalui peribadahan. Dia merindukan Allah, dia benar-benar membutuhkan Allah, dan dia membuat Allah satu-satunya menjadi harapan dan pertolongannya. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tengah virus corona ini, apa yang sedang kita cari? Mari dengan sungguh-sungguh kita mencari Allah di tengah virus corona ini. Mari mencari Allah di masa yang sulit ini, Bapak Ibu. Kalau selama ini kita menghabiskan waktu kita mencari hal-hal yang duniawi, mencari hal-hal yang membuat kita senang, mencari hal-hal yang bersifat sementara, mari kita semakin dekatkan diri dengan Tuhan. Mari semakin sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mari periksa, masihkah kita memiliki kerinduan, masihkah kita memiliki kehausan dengan Allah? Adakah gairah kita untuk senantiasa mencari Tuhan? Bapak Ibu, memang saat ini kita kesulitan beribadah. Memang saat ini gereja sudah lebih dari 3 minggu ditutup.
Namun di rumah pun kita masih bisa terus mencari Allah melalui peribadahan-peribadahan personal kita, atau melalui peribadahan-peribadahan di tengah-tengah keluarga kita, atau melalui peribadahan yang kita lakukan lewat pelayanan live streaming atau digital church service setiap minggunya oleh gereja kita HKI Seresot Estomi. Kemudian bagian yang kedua, ayat 4, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Hidup dalam masa sulit karena virus corona, hidup dalam masa sulit karena pergumulan-pergumulan pemazmur di pembuangan, sehingga dalam kesulitan itu dia menguraikan pergumulannya itu. Hampir tiada hentinya dia menangis. Dia menggunakan istilah air mataku menjadi makananku siang dan malam. Artinya di situ dia tidak berhenti menangis. Bahkan air matanya itu menjadi minuman dan makanan baginya, karena hidupnya sehari-hari penuh dengan tangisan, penuh dengan air mata. Namun Bapak Ibu, di tengah-tengah pergumulan itu dia terus mempertahankan Allahnya, dia terus mempertahankan imannya, sehingga meski orang mencemooh, mengejek dia dan mengatakan, di manakah Allahmu? Disitulah saatnya, disitulah hal yang sangat mendesak bagi pemazmur untuk terus fokus dan mencari Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat meski pemazmur benar-benar bergumul di tengah-tengah kesulitan saat itu, tapi dia tidak pernah menyerah, never give up. Bahkan siang dan malam dia menangis, berarti tiada hari tanpa menangis baginya. Air mata seolah-olah menjadi makanan sehari-harinya. Apa yang membuat ia tertekan? Yang membuat ia tertekanlah karena ia tidak dapat lagi menjalani kehidupan sebagaimana yang dia inginkan. Karena dia tidak dapat lagi hidup sebagaimana yang dia kehendaki. Karena kehidupannya benar-benar dibatasi, kehidupannya benar-benar tertekan dan dibuang. Dan dia merindukan, dia kembali ke tanah kelahirannya. Dia kembali atau dibawa dari pembuangan, dan dia menghidupi kehidupannya kembali dalam kebebasan. Dalam situasi yang demikian, orang-orang di sekitarnya juga menekannya dan mengatakan, mana campur tangan Allah? Di mana Allahmu? Mungkin saat ini juga ibu bapak, kita juga mengalami hal yang sama dengan pengalaman pemazmur waktu itu, di mana juga kita sekarang ini sangat terbatas. Makin hari semakin banyak yang positif virus corona, ibu bapak. Semakin banyak tempat, semakin meluas daerah yang terjangkit virus corona. Semakin hati-hati kita, semakin waspada kita saat ini, dan semakin terbatas kita untuk melakukan aktivitas di luar rumah saat ini. Bahkan di dalam rumah sekalipun, kita juga sudah semakin terbatas. Apa yang kita bawa dari luar sekarang, kita lebih dahulu khawatir akan apa yang kita bawa, sehingga seakan-akan kita tidak hidup lagi dalam kebebasan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, di masa yang sulit ini, mari jangan menyerah. Teruslah mencari Allah dan teruslah fokus kepada Tuhan. Meski mungkin banyak orang merasa tidak ada artinya kita berdoa, kita sudah beribadah, kita sudah melakukan ini dan itu, namun masih virus terus masih meluas, virus terus masih menjadi-jadi. Barangkali ibu bapak, ini menjadi tekanan bagi kita secara rohani. Mungkin kita mulai mempertanyakan, di manakah Tuhan? Apakah Tuhan tidak menolong kita? Apakah Tuhan tidak mengasihi kita? Bapak ibu, teruslah berharap kepada Tuhan di masa yang sulit. Sebagaimana pemazmur, meski dia baik siang dan malam terus menangis, bahkan air matanya menjadi makanan baginya, namun dia terus berharap kepada Allah. Bagian yang ketiga dari ayat 5 dan ayat 6 saya baca sekali lagi. Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Bagian yang ketiga ayat 5 sampai ayat 6, bersemangat beribadah
di tengah situasi yang sulit, bersemangat beribadah di tengah virus corona. Ternyata meski dia dalam keadaan yang sangat sulit, meski dia dalam situasi yang tidak mengizinkan, meski dia dalam situasi yang begitu berat, namun dia tetap bersemangat beribadah, memuji Tuhan dan mengucapkan sorak-sorai syukur kepada Tuhan. Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju ke dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Pemazmur ini mengingatkan kita Bapak Ibu, di masa-masa sulit harus senantiasa kita bersemangat beribadah, bersemangat memuji Allah. Mari masa sulit ini mampu membangkitkan iman kita kepada Allah. Jangan akhirnya meredakan kita untuk memuji Tuhan. Jangan akhirnya membuat kita semakin berkurang, bahkan kehilangan gairah untuk memuji Tuhan. Pemazmur tidak mau terpuruk terus. Dia tidak mau terus membuat air matanya menjadi alasan untuk tidak bersorak-sorai kepada Tuhan. Dan dia bangkit dan mengarahkan hidupnya kepada pertolongan Tuhan saja. Ayat 6 dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Penolongku adalah Allahku. Di masa yang sulit itu, akhirnya dia keluar bangkit dan mengarahkan dirinya kepada Allah, karena dia tahu pertolongannya adalah Allah. Pertolongan kita di tengah-tengah virus corona adalah Allah Bapak Ibu. Pertolongan kita di masa yang sulit ini adalah Allah. Maka teruslah bangkit, bersemangat memuji Tuhan. Meski kita tertekan, meski kita terbatas di gereja, meski kita memiliki kesulitan-kesulitan yang lain saat ini, kesulitan ekonomi, kesulitan kesehatan, namun kita harus tetap bersemangat memuji Tuhan, bersemangat beribadah. Allah itu nyata, tidak peduli apa yang kita rasakan. Apakah saat ini kita merasakan Allah itu jauh? Apakah kita saat ini merasakan Allah itu tidak baik? Apakah kita saat ini merasakan Allah tidak menolong? Tetapi Allah itu nyata, dan dia benar-benar Allah penolong kita. Mudah untuk kita menyembah Allah pada saat segala sesuatu sebagaimana yang kita inginkan terjadi. Mudah bagi kita menyembah Allah ketika segala sesuatunya nyaman, ketika kita memiliki segala sesuatu, ketika situasi yang bahagia. Sangat mudah untuk menyembah Allah. Tetapi ketika keadaan tidak menyenangkan, ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita berada dalam pencobaan, ketika kita berada dalam penganiayaan, ketika kita berada dalam kesulitan, ketika kita merasakan Allah begitu jauh dari kita, apakah kita masih bisa bersemangat untuk beribadah atau memuji Tuhan? Daud seringkali mengeluh bahwa Allah itu jauh darinya. Jelas itu di Mazmur 10 ayat 1. Tuhan, mengapa engkau berdiri jauh-jauh? Mengapa engkau bersembunyi pada waktu aku memerlukan pertolonganmu? Kemudian dia juga mengatakan di Mazmur 22 ayat 1, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa engkau tetap begitu jauh? Mengapa engkau mengabaikan jeritanku minta tolong? Dan juga di Mazmur 43 dikatakan, mengapa engkau membuang aku? Bapak Ibu, perasaan-perasaan seperti itu seringkali dialami oleh orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Perasaan-perasaan demikian juga seringkali kita alami Bapak Ibu. Di mana Allah? Mengapa Allah tidak menolong kita dari virus corona ini? Mengapa Allah membiarkan gereja tertutup sudah beberapa minggu saat ini? Mungkin perasaan kita Allah itu tidak peduli. Mungkin perasaan kita Allah itu tidak menolong kita. Mungkin perasaan kita Allah itu jauh dari kita. Tapi meski kita merasa Allah jauh, namun kita harus terus bersemangat memuji Tuhan. Karena kedalaman ibadah kepada Tuhan adalah ketika kita benar-benar mengalami kesulitan, namun kita terus masih bersemangat memuji Tuhan. Ketika kita merasa ditinggalkan dan dibiarkan oleh Allah dalam segala pergumulan kita, tetapi kita tetap mempercayainya dan kita terus berseru kepadanya dan kita terus menaruh pengharapan akan pertolongannya, berarti disitulah penyembahan yang paling dalam kepada Allah yang sedang kita lakukan. Kita harus menerima bahwa kadang-kadang cara Allah bekerja tidak seperti yang kita pikirkan Bapak Ibu. Kadang-kadang Allah mengizinkan kesulitan-kesulitan menerpa kehidupan kita hanya karena Allah ingin menggeser posisi kita, supaya posisi kita berada di tempat di mana Allah menginginkan kita berada. Ada banyak rahasia Allah yang sedang terjadi saat ini di tengah-tengah kesulitan kita ini Bapak Ibu.
Tapi satu hal yang tidak boleh kita lupakan, bahwa Allah tetap mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tidak peduli apapun yang kita rasakan saat ini. Apakah kita merasakan benar-benar Allah bekerja? Apakah kita merasakan bahwa Allah tidak bekerja? Apakah kita merasakan Allah menolong? Apakah kita merasakan Allah tidak menolong? Tidak peduli apa yang sedang kita rasakan. Tapi satu hal yang pasti, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di balik semua pergumulan-pergumulan hidup kita. Amin. Sekalipun kita merasakan kesusahan dan berpikir Allah tidak menolong kita, tetapi ingatlah, perasaan kita bukan ukuran bagi Allah. Perasaan kita bukan tolak ukur kasih dan kuasa Allah. Karena kasih dan kuasa Allah itu nyata, tidak peduli apa yang sedang kita rasakan saat ini, Bapak Ibu. Mari bersemangat terus beribadah kepada Tuhan di tengah-tengah virus corona saat ini. Mari terus bergairah memuji Tuhan. Mari terus sorakkan pujian kepada Tuhan di tengah-tengah masa sulit saat ini. Pemazmur menunjukkan keteladanan luar biasa di masa sulit melewat firman Tuhan dari Mazmur 42 ini. Sangat relevan dengan kondisi kita saat ini, di mana kita diingatkan untuk bersemangat memuji Tuhan di tengah-tengah masa sulit. Mari ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berharaplah terus dan sungguh-sungguh kepada Tuhan sebagai sumber pertolongan satu-satunya bagi kita. Pemazmur mengingatkan kita supaya kita dapat mengendalikan jiwa kita pada saat kita mengalami kondisi yang tertekan dan kegelisahan yang hebat. Jangan sampai kita melupakan Tuhan. Kita tetap bersyukur dan terus berpegang kepada Tuhan Sang Penolong yang pasti mengulurkan tangannya, sebab kasih setianya kepada kita sangat luar biasa, Bapak Ibu. Dia akan senantiasa menolong kita, dan Dia akan senantiasa membawa kita kepada kemenangan lewat pergumulan-pergumulan yang sedang kita hadapi. Jiwa yang lemah akan mudah tertekan dan gelisah oleh karena situasi-situasi yang sulit. Tetapi ketika jiwa itu terus fokus kepada Tuhan, maka kita akan kokoh di tengah-tengah himpitan, maka kita akan kuat di tengah-tengah kesulitan, dan kita akan percaya di tengah-tengah kegelisahan, karena Allah yang terus menolong kita, dan Allah satu-satunya pengharapan kita, dan kita akan dibawa menang melewati segala masa sulit. Maka teruslah bersemangat beribadah kepada Allah di masa yang sulit ini. Kesesakan jiwa bukan hal yang baru bagi kita, Bapak Ibu. Setiap manusia pasti sering menemui pergumulan di sepanjang hidupnya. Sekalipun sudah berusaha dengan sekuat tenaga untuk menghindari pergumulan, tetapi kesulitan itu terus akan membingkai dan mewarnai perjalanan hidup kita. Sekuat apapun manusia tidak bisa menyingkirkan masalah di dalam hidupnya. Sekuat apapun kemampuan kita, kita tidak bisa lepas dari pergumulan di tengah-tengah hidup kita. Itu sebabnya kita perlu tahu bahwa apa yang harus dilakukan ketika kita mengalami pergumulan, bahwa apa yang kita lakukan ketika pergumulan mendera, ketika kesulitan menghampiri kita. Apakah kita akan semakin jauh dari Tuhan, atau apakah kita akan semakin dekat? Apakah hubungan kita akan semakin kokoh, semakin intim, dan semakin dalam dengan Tuhan? Sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah masa sulit ini, saya mengundang kita untuk terus fokus dan mengandalkan Tuhan. Secara khusus di situasi kita saat ini, ilmu dan teknologi saat ini seakan tidak berfungsi. Meski selama ini dunia mengagung-agungkan teknologi, mengagung-agungkan ilmu dan kemajuan zaman, tetapi saat ini virus corona benar-benar telah mempermalukan ilmu dan teknologi. Bahkan virus corona telah mempermalukan kemajuan-kemajuan zaman saat ini. Kecanggihan-kecanggihan peralatan-peralatan baik medis, baik teknologi saat ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saat ini Tuhan ingin mengarahkan kita hanya mengandalkan Dia saja dalam segala situasi kita. Mungkin kita tertekan saat ini karena kebebasan kita telah diambil oleh virus corona, karena kebebasan kita telah dikendalikan oleh wabah saat ini. Ada banyak hal yang tidak biasa kita lakukan saat ini, harus kita lakukan karena menjaga diri dari virus corona. Banyak hal yang sudah terganggu saat ini, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita. Kesulitan demi kesulitan setiap hari semakin bertambah saat ini. Semakin banyak orang yang kehilangan pencaharian sekarang. Semakin banyak orang yang sulit mendapatkan makanan saat ini, Bapak Ibu. Namun di masa yang sulit ini, teruslah berharap kepada Tuhan dan jangan melupakan Tuhan.
apa yang kita rasakan saat ini atau belakangan ini di hadapan Allah? Dapatkah kita menjelaskan apa maksud Tuhan saat ini bagi kita? Bapak Ibu, apa yang bisa kita lakukan saat ini selain datang sujud dan mempercayai pertolongan Tuhan? Hanya itu yang bisa kita lakukan, mengandalkan Tuhan saja sebagai penolong kita. Tidak ada seorang pun yang kebal terhadap penderitaan, atau tidak ada seorang pun yang terlindung dari pergumulan, dan tidak ada seorang pun yang hidup di dunia ini yang bebas dari masalah. Kehidupan kita adalah serangkaian masalah. Setiap kita memecahkan masalah yang satu, maka masalah yang lain sudah menanti. Namun Allah senantiasa memakai masalah-masalah itu untuk menarik kita supaya lebih dekat dengan Allah. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya, kata pemazmur di Mazmur 34 ayat 18. Mungkin kita bisa merasakan Allah itu lebih dalam ketika kita benar-benar dalam kesulitan karena masalah-masalah yang sedang menerpa kita. Ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kehidupan yang kita jalani saat inilah kehidupan yang sangat sulit. Tentu bukan hanya karena virus corona yang mewabah saat ini, namun ada banyak lagi pergumulan-pergumulan yang sedang kita hadapi. Mungkin pergumulan di tengah-tengah keluarga, ketidakharmonisan keluarga, mungkin pergumulan di pekerjaan, atau kesulitan-kesulitan ekonomi, atau pergumulan-pergumulan yang lain yang sedang kita alami saat ini, yang membuat kita menitikkan air mata. Apa yang kita lakukan ketika kita menghadapi masa sulit ini? Apakah kita akhirnya menjauh dari Allah? Atau sebaliknya, apakah kesulitan ini menarik kita semakin dekat dengan Allah dan semakin mengandalkan Allah sebagai sumber pertolongan kita satu-satunya yang mampu menolong kita dalam kehidupan kita saat ini? Saya mengajak seluruh jemaat HKS Resort Estomihi dan seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti peribadahan melalui ibadah live streaming HKS Resort Estomihi ini, marilah kita terus menjalani kehidupan kita di masa sulit dan terus terarah kepada Tuhan. Mari kita terus mencari Tuhan meski di masa sulit. Mari kita terus bertahan memuliakan Tuhan, memuji Tuhan dengan sorak-sorai meski kita berada di masa sulit. Dan mari kita terus bersemangat beribadah kepada Tuhan meski kita tidak bisa beribadah di gereja, namun teruslah kita beribadah bersemangat di tengah-tengah masalah dan pergumulan kita, khususnya virus corona saat ini. Kalaupun kita harus beribadah di rumah, mari terus bersemangat kita memuji Tuhan. Mari marahkan hati kita, arahkan terus iman kita kepada pertolongan Tuhan saja yang akan menolong kita keluar dan menang melawan segala masa sulit yang sedang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita nyanyikan firman-Mu, berkatilah. Mari kita berdoa. Tuhan kami, di dalam Yesus Kristus kami telah mendengarkan firman-Mu menjadi kekuatan kami di tengah-tengah pergumulan kami di masa sulit saat ini. Biarlah di masa sulit ini kami senantiasa merindukan Tuhan, mencari Tuhan, dan terus bersemangat memuji dan memuliakan Tuhan. Berkatilah seluruh umat-Mu yang telah
mendengarkan firman-Mu, sehingga kami diberi kekuatan terus berpengharapan kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kita bernyanyi dari nyanyian pujian variatif nomor 95, Bila Kau Pangkas. Yang pertama, pelayanan jemaat. Majelis jemaat pada hari ini menyampaikan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat, Bapak, Ibu, Bunda-budi, dan anak-anak sekolah minggu yang merayakan ulang tahunnya tanggal 13 sampai dengan 19 April 2020, baik itu ulang tahun hari lahir dan juga ulang tahun pernikahan. Semoga panjang umur dan sehat selalu atas berkat Tuhan pada gereja. Kedua, ibadah online. Terima kasih untuk sedia seluruh jemaat dalam mengikuti peribadahan online setiap minggunya. Ibadah online dapat diikuti di Facebook Kampung Pendeta Yusuf Hutapea ataupun lewat YouTube Yusuf Hutapea Ministry. Kiranya wabah ini tidak menjauhkan kita dari pertemuan ibadah kita. Ketiga, berdoa bagi wabah corona dan terus menjaga kebersihan dan kesehatan. Dalam kondisi wabah saat ini, mari kita terus melakukan dalam doa agar wabah ini boleh berakhir, dan mari kita disiplin diri untuk menjaga kesehatan serta kebersihan untuk mencegah perkembangan COVID-19. Demikian wabah jemaat, mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu. Engkau masih memberikan kami kesehatan dan juga Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bersuka-cita pada hari ini. Kami boleh beribadah kembali memuji muliakan nama-Mu di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini, kami bersyukur kami boleh mendengarkan sabda firman Tuhan yang telah dikumandangkan oleh hamba Tuhan. Mari Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami, berikan Roh Kudus supaya Tuhan bekerja di dalam hati kami, agar kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami pribadi dan pribadi. Pada kesempatan kali ini juga kami Tuhan berdoa kepada jemaat Tuhan dimanapun mereka berada pada saat ini. Kiranya juga Tuhan yang menyertai mereka, apapun yang mereka lakukan, Tuhan yang membimbing mereka. Juga kami berdoa kepada jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit atau penyembuhan. Mari Tuhan yang menyertai jemaat Tuhan, Tuhan yang memberkati obat yang dikonsumsi agar
pada setiap pelayan Tuhan boleh melakukan merancangkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu untuk kemuliaan Tuhan dan juga sebagai berkat untuk sesama manusia yang mendengarkan. Bapa yang baik, kami juga berdoa pada kesempatan kali ini, Engkau tahu ya Tuhan, pergumulan yang sedang kami alami, negara kami, bangsa kami sedang mengalami pencobaan, yaitu wabah penyakit corona yang sedang melanda negara kami. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan menyertai kami, Engkau akan selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Juga kami percaya ya Tuhan, wabah penyakit yang sedang kami alami di negara kami ini memberikan kami satu hal yang cukup indah, bahwasanya kami mengerti bahwa kami harus semakin dekat kepada Tuhan. Kami mengerti bahwa kami harus semakin melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kami pribadi dan menjauhkan segala hal dosa yang menyakiti dan tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami juga berdoa untuk para pemimpin kami, pemerintah kami ya Tuhan, yang sudah berusaha sejauh ini untuk melakukan solusi pencegahan penyakit corona yang sedang terjadi yang sedang kami alami. Kiranya Tuhan yang menyertai para pemimpin, kiranya Engkau berikan kekuatan agar apapun yang mereka lakukan boleh membuat wabah ini segera hilang dari negara kami dan negara kami boleh pulih seperti sedia kala dalam pemerintahan-Mu. Kami juga percaya bahwa seluruh bangsa-Mu, seluruh jemaat Tuhan akan selalu mengikuti prosedur-prosedur yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk selalu menjaga kebersihan, kesehatan, mencegah penyakit corona menghampiri diri kami pribadi dan pribadi. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap apapun yang kami lakukan dalam kehidupan kami, tuntun kami agar kami dapat semakin melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Masih banyak ya Tuhan yang ingin kami minta kepada-Mu, tetapi kami hanya kami percaya Engkau sudah lebih tahu apa yang kami perlukan di dalam kehidupan kami. Terimalah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dimana saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan, berikanlah persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari pujian variatif nomor 252, Ku bawa kepada-Mu. Ku
sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima darimu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita bersama mohon dengan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hidupmu kepada Tuhan Yesus dan terimalah